Nggak tahu sih gimana, tapi biasanya saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ramadan ini jarang sekali. Tapi kalau misalnya kita kayak lagi bayar puasa, nah itu biasanya malam makan dah kayak gitu, pas sahur nggak makan lagi, langsung puasa. Jadi nggak tahu. Kalau saya sih boleh-boleh aja kak. Kalau saya lah nih ya, boleh aja. Biasa orang tuh ada takut tak bangun lah, atau takut terlajak lah. Kalau saya ni biasa kalau tak ada bangun tu minimal tengah malam sebelum misalnya jam 11 atau 12 tu dah nak dekat harinya tu. Bawa saya nawai tu kan kalau memang niatnya nak tidur, tapi lebih baik sahur lah. Tahu saya sih boleh sih ya kalau emang dia niatnya sahur. Nah, kalau dia niatnya sahur sih tak apa kayaknya kalau malam. Kalau dia emang tak yakin bisa bangun subuh buat sahur. Kalau diganti, wajib diganti, karena kalau misalnya atas uzur apapun biasanya diganti ya kalau pembatalan puasa. Tapi kalau misalnya dia pembatalan karena hal kayak gitu, mungkin dapat dosa juga. Jadi puasanya tetap harus diganti, tapi dia berdosa. Tergantung iman mereka kak. Anak di viral nih, yang ustadz yang dah sayang tuh, duduk dapat membatalkan puasa katanya itu kan. Kalau duduknya di rumah makan Padang. Tergantung imannya tuh kak. Kalau nak membalasnya ke hari lain, ke setelah Ramadan lah kak. Kalau membalasnya hari masih bulan Ramadan, itu hitungan masih puasa kak. Tergantung imannya kak. Kalau masalah dia tergiur atau enggak, jujur saya tergiur. Cuman setan saya kuat kak. Syar'i dah. Boleh kak, boleh sih, tergantung iman mereka sih masing-masing. Saya pun enggak maksa kan, karena haknya orang kan. Kalau emang batal sih harus diganti sih, cuman apa yang buat dia batal nih? Tergoda cuman karena video ya tuh ya. Mau betul kayak gimana nih? Dan ada orang makan sampingnya juga. Oh gitu ya. Harus diganti sih kayaknya, kan soalnya puasa kan wajib kan? Nah kayaknya sih dah. Semoga enggak sih ya. Karena kayak ya kita enggak puasa, terus dia kayak itu tergantung enggak sih? Tergantung kalau misalnya kita yang bawa dia ya mungkin sharing. Tapi kalau misalnya atas kemauan dia, tapi kita udah kayak ngebantah, tapi makan nggak ya sama-sama ya? Semoga enggak sih ya. Kayaknya dapat lah tempias itu. Karena kita udah ngawankan dia kan, kalau kita tak kawankan mungkin dia tak mau batalkan. Risikonya di yang makan sih kak. Dosa dia tak tahu lah ya, kayaknya udahlah kena kawan kan. Kau buat lagi kawan puasa ni terliur. Apalagi kau sampai dia makan, itu dosa kak. Dosa jamaah tu kak. Astagfirullahaladzim, kurang-kurangkan lah ya. Rindu benar. Berenang pas puasa, enggak apa-apa. Selama airnya jangan kutelan, ya. Nanti kenyang minum air. Biasa gah boleh, berenang boleh kak, asal kau jangan nelan penjaga kolam. Kau nelan, ada kan kak, biasa tuh batasnya berendam tuh berapa menit. Ada tuh kan? Ada kak, biasanya tuh tak boleh mandi terlalu banyak dan berendam lama-lama dapat membatalkan puasa katanya. Berenang sih kayaknya boleh. Kayaknya lah ya, cuman kalau emang dia niatnya mau batalkan puasa pas berenang sih kayak biasa sih. Tak apalah kan kalau buat nyegarkan badan. Aman-aman ya sih kayaknya. Oh ya, takut salah juga. Baik ya. Nggak bisa sih, karena kalau misalnya udah lewat ya lewat, itu artiannya kayak kau bayar atau kau dapat dosa gitu. Iya enggak sih, tapi nggak tahu nggak lah, pokoknya pernah dengar tuh kayak katanya kayak nggak bisa dibayar lebih gitu. Misalnya kita tahun kemarin ada lupaan bayar 2, terus di raffle sama tahun ini ada bayar 5, jadi kan 7 tuh kan.
Tapi nggak masuk hitungan dah yang lewat itu. Bahkan kita pun kalau misalnya mau bayar vidya tuh kayak ya kalau bisa ya bayar vidya lah, meskipun uzurnya tuh nggak syar'i lah kan, karena itu kan kita nggak sakit. Jadi kayaknya dapat dosa lah. Tapi dibayar. Nggak tahu sih, setahu saya ni boleh-boleh aja kak. Cuman utang kau lebih banyak lah. Utang bulan tahun ini dah selonggok, kau timbulkan lagi 15 ya lah kau buang bulan ini. 15 bulan lalu, sebulan kau tahun depan tak ada kak kau dapat puasa. Okey, boleh-boleh aja kak. Kalau dia ingat sih kayaknya boleh lah. Kalau diingat ya. Kalau dilupa, dalam maka penting nggak tuh nyatat tuh misal kita anak tuh kan, biar tak lupa. Bahaya kak soal kan. Aku tak ada sih. Alhamdulillah jalan pula puasa ni. Vidya ni apa ya? Beras ke? Makan makanan itu? Iya kak. Iya kak. Puasa tapi kasih ke anak yatim. Oh itu setahu saya anak tuh ada golongan-golongannya. Setahu saya lah, kayak orang tua ni kan yang tak mampu puasa gitu dah. Apa gantinya itu kan? Atau orang yang lagi suami isteri yang lagi bersetubuh kan ada ganti gak tuh? Terserah itulah, suami isteri yang lagi, ya tak? Bervidya dah sih. Dia batal puasa karena berkincar kan? Dia bayar vidya kalau tak salah lah. Kalian tak tahu tak ya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di acara ngobrol. Melihat beberapa pertanyaan jadi ketawa, lucu. Baik, pertama tidak lupa kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara Melayu TV. Ustadz menjawab semampu saya. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke hadapan ikutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Pemirsa Melayu TV yang saya hormati, haus banget, panas dah. Kolam renang yuk. Ngapa? Ya berenang sih nggak masalah. Yang khawatir nih cari kesempatan. Mau minum saat berenang kan tak ketahuan orang. Maka yang membatalkan puasa itu makan dan minum serta berhubungan suami istri. Ini yang membatalkan secara syar'inya. Kalau hanya berenang, berendam, enggak sih. Cuman khawatir tergoda. Kayaknya mantap air nih. Yang model kita dulu waktu masih kecil, belajar puasa itu kan, ada cerita kawan-kawan curi air lah, curi permen lah dan lain sebagainya itu. Maka yang membatalkan puasa itu makan dan minum serta berhubungan suami istri. Kalau hanya berenang enggak. Ini karena kehati-hatian saja, ikhtiyatan istilahnya itu. Karena tujuan puasa itu kan meraih pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini mohon maaf ya, harus saya jelaskan di sini tanda orang bertakwa itu ada 5. Kata Allah itu pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, menginfakkan hartanya baik dalam posisi lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Yang ketiga wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalaupun terlanjur berbuat salah, cepat minta ampun kepada Allah. Ingat zikir pada Allah. Dan yang kelima, kita berjanji tak akan mengulangi kembali. Karena kita sudah tahu perbuatan dosa itu hanya merugikan diri kita sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita berjanji tak akan mengulangi. Ya. Ini tanda orang yang bertakwa. Gimana orang yang bertakwa itu? Artinya orang itu mentalnya kuat banget. Kalau dia punya harta, dia ingin berbagi. Itu kan mental tidak takut akan kemiskinan yang akan menerpa dia. Nggak takut dia. Karena dia yakin banget rezeki itu dari Allah. Makanya dia berbagi terus. Dia tak bisa mengendalikan amarah. Jangankan air. Seharusnya kita marah, nggak marah. Ini kan hebat. Orang belum minta maaf, udah kita maafkan. Nah, mental seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh pribadi yang bertakwa itu. Kuat. Maka kaum milenial Gen Z ini, kalau memang mau menjadi pribadi yang kuat, itu dimulai dari kepribadian yang bertakwa. Bukan karena kita belajar mental. Maka agama ini kan udah mengajari sebenarnya dari kecil kita ini. Makanya disebut Ramadan itu fardu zaman. Ya. Pada 1 tahun itu ada disebut itu zaman ya, 1 tahun. Maka setiap 1 tahun kita perbaharui. Lalu gimana Ustadz? Saya punya hutang puasa tahun 2022. 2022 4 hari. Ada kena bayar lupa. 2023 ada kali 7. Lupa gak? Ah ini 2 kali dah. Ngapa tak puasa? Tak mampu. Udzur syar'i itu yang memperbolehkan kita tidak puasa itu 2. Maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, kata Allah. Kalau kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh kalian ganti di hari yang lain. Karena sakit atau perjalanan itu kan hal yang tak mengenakkan. Kalau sekarang kan traveling kayak mengenakkan. Bukan mengenakkan, kaya saja karena fotonya banyak. Yang berjalan letih luar biasa, capek. Contoh kita yang ikut pesawat, meskipun nyaman duduk kan, turun dari pesawat, kaki nggak nyaman. Apalagi kalau umroh, 9 jam ke Mekah, nggak nyaman. Kata siapa nyaman? Kita ikut kereta dari Jakarta ke Surabaya 7 jam, kata siapa nyaman? Letih gitu. Akan begitu. Ikut bis dari sini ke Kapuas Hulu, itu udzur syar'i. Maka maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh ganti. Lalu kalau udah yang tahun lalu gimana itu Pak? Ya gimana? Ya tinggal tobat aja lah. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, rukun Islam itu kan ada 5. Pertama, ada syahadatain. Itu disebut fardu berkekalan, rukun berkekalan. Bagaimana supaya kita rukun, damai, jangan tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini kuncinya ini.
Maka disebut syahadatain, rukun berkekalan. Salat itu fardu berwaktu. Ada waktunya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Masuk 5 waktu itu supaya kita rukun, damai. Jangan tinggalkan yang 5 waktu. Itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, nggak boleh. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh. 17 rakaat itu nggak boleh ditinggalkan. Agar supaya apa? Bukan kebetulan, kawan-kawan Gezi, bukan kebetulan. 5 jari. Kenapa ini 5? Bukan kebetulan. Kenapa ada organ penting di dalam tubuh kita? Ada 5. Ada paru-paru, ada jantung, ada liver, ada empedu, ada ginjal. Bukan kebetulan. Maka kalau menjaga sholat 5 waktu, insya Allah kita akan mendapatkan nyamannya kehidupan. Ada zakat disebut fardu masa. Kapan? Ketika sudah sampai masa berhitung. Dapat uang, kita zakati. Kenapa? Udah kita hitung hasilnya. Itu. Ada zakat fitrah. Karena kita kalau ngitung, mau jujur kita hitung nih, kawan-kawan, perbuatan dosa kita coba. Luar biasa dosa kita itu kan. Cuman kita tak ngitung. Ujung zakat fitrah pun zakat bagi jiwa, mensucikan jiwa. Kita pun lupa. Kita zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa kita yang kotor. Jiwa kita yang kita kotori. Yang awalnya semua jiwa itu suci, kita kotori. Maka kita hitung apa dosa-dosa kita. Kita bayar zakat fitrah. Nah, ini Ramadan. Ini fardu zaman. Zamannya dalam setahun itu disebut Ramadan itu adalah penghulu bulan. Kalau hulunya ini baik, insya Allah hilirnya baik. Kan begitu teorinya itu. Sama dengan sungai kan. Kalau hulunya jernih, ke hilir jernih. Hulunya rusak, rusak ke sini. Nah, Ramadan ini, ayo dipergunakan. Kalau nggak ada udzur, Ustaz, tak ada sahur, lupa sahur. Nah, lupa sahur. Sahur itu bukan syarat sahnya puasa, enggak. Sahur itu agar supaya ada persiapan. Karena kita sehari tak makan, tak minum. Supaya tak berkeluh kesah, suruh makan. Dan sahurnya pun sunnah diakhirkan. Sahur jam 11. Habis itu tidur. Bangun jam 5. Saya lupa sahur, Mak. Tadi malam jam 11. Tak mampu nih jam 8. Gentam lah. Apa gak di kulkas? Udzur apa itu? Gak ada udzur. Wajib diganti? Tetap wajib diganti. Dosa. Kalau sakit atau perjalanan, kita nggak puasa itu nggak dosa. Hanya saja fa'iddatun min ayyamin ukhar, kita ganti di hari yang lain. Ini bab sahur ini. Lupa niat, Pak. Berarti tidak taraweh. Kalau taraweh tak mungkin. Kenapa? Selesai witir, imam baca doa, selesai doa, semua menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan dibimbing oleh imam tuh supaya kita niat semua. Tak ada taraweh, lupa. Karena biasa saya itu kalau niat puasa pas sahur, boy. Iya, kalau kau bangun, kalau tak ada macam mana? Bisa istiqomah. Kita dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan sahur terus 3:30. Bisa? Nggak dijamin. Kecuali memang sudah jadi pembiasaan. Ini enggak.
bangun malam. Ini kalau nggak bab makan tidak bangun. Kalau tak bab makan tidak bangun. Seharusnya kita kan sunnah sholat tahajud di malam hari. Nggak mampu. Allah melatih kita, Allah dan Rasulnya melatih kita, karena Ramadan ini bulan latihan untuk menjadi pribadi yang baik tadi itu. Dilatih. Orang ini kalau tak dipancing dengan bab makan mungkin bangun. Pancingnya makan, bangun dia kan. Agar terbiasa habis bangun nunggu subuh, sholat. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya nanti setelah selesai Ramadan. Meskipun besok kita nggak puasa karena udah bukan bulan Ramadan, bangun, saya 3:30 boy, alhamdulillah. Habis puasa kemarin tuh, saya bangun terus. Nah itu berarti sukses latihannya. Ini enggak. Mulai dari malam takbiran sampai datangnya bulan Ramadan lagi, ada bangun sama sekali malam tuh. Nah ini, maka puasa fardu zaman dipakai zaman ini hanya setahun loh. Hitungannya nanti tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Maka kalau tidak mampu, tak mampu Pak, betul-betul dah tak mampu dah, bayar fidyah. Saya tahun kemarin Pak, tak ada puasa, bayar fidyah kalau dah tak mampu. Nah, ini kesempatan nih, bayar fidyah. Masih Ramadan tahun kemarin. Fafidyatun tu'amu masakin. Nah, fidyah itu memberi makan orang-orang miskin. Orang miskin tuh kalau beli nasi, kira-kira nasi ya, lauknya ikan atau ayam lah ya, atau telur lah. Kira-kira lah. Kalau kita di Pontianak nih, standarnya berapa untuk zaman sekarang? Orang miskin makan minimal 15.000 dah sekarang. Nah, dihitung. Saya tak ada puasa kemarin 7 hari, tak ada bisa saya ganti. Ngapa? Aduh Pak, itu saya itu tinggalkan 7 hari itu tak ada udur syar'i. Ngapa tak mampu ya? Apalagi nak saya ganti? Nah, gimana? Solusi terakhir. Fafidyatun tu'amu masakin. Bayar fidyah seukuran makan orang miskin. 15.000 dikali 7 umpama. Atau saya nih kemarin 10 hari ini sampai sekarang belum terlunaskan. Bayar fidyah apa? 10 kali 15.000 150. Kasih kepada orang miskin. Ini fidyah saya, Pak. Atau serahkan sama Ustaz. Ustaz, ini saya bayar fidyah. Serahkan ya Pak Ustaz ke orang fakir miskin. Saya mohon maaf, tak kenal soalnya. Umpama. Ini puasa fardu zaman. Gunakan. Nah, ini yang terakhir bagi yang mampu. Haji itu disebut fardu takdir. Kewajiban berbarengan dengan takdir Allah. Wajib. Tapi kalau Allah tidak sesuai dengan takdir Allah, ada kan orang udah pergi nih, nyampe sana mati, belum melakukan ibadah haji. Gimana? Ya itulah. Maka haji itu fardu takdir, wajib bagi yang mampu sesuai dengan kehendak Allah, takdir Allah. Ini kawan-kawan yang dapat kita sharingkan di video pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.